Nah, di depan ini teman-teman, setelah Indomaret ini perempatan Tugu Tani teman-teman. Bagi yang akan ke arah Muara Enim, Lahat dan Pali itu belok ke kiri teman-teman, ke arah Tugu Nanas. Nah, kalau yang ke arah kanan ini ke arah Air Mancur. Ke depan itu tadi ke arah pusat kota ya teman-teman. Perempatannya teman-teman. Dari Karangjaya sana bisa tembus ke Ogan Ilir juga ya teman-teman. Nanti ketemu mentoknya itu dengan jalur yang tadi, yang jalan Talang Jimar tadi teman-teman. Tapi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Yones Channel. Hari ini Minggu siang tanggal 10 September 2023. Kita melanjutkan perjalanan teman-teman. Sebelumnya kita habis melakukan perjalanan dari Palembang melalui tol Palembang Indralaya Prabu Muli. Nah, buat teman-teman yang belum lihat videonya, ini silakan tonton dulu videonya ya. Posisi kita sekarang berada di Jalan Raya Batu Raja. Ke arah sebaliknya itu ke arah Batu Raja teman-teman. Dan kita ini menuju ke arah kota ya. Posisi ini nggak jauh dari pintu gerbang tol Prabu Muli teman-teman. Barusan kita lewat tadi SPBU teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke arah tol itu, kalau memang BBM-nya mepet itu mending isi dulu di SPBU tadi ya teman-teman, karena di jalan tol Prabu Muli Palembang itu belum ada SPBU-nya. Jarak dari gerbang tol sampai ke pusat kota itu sekitar 12 km teman-teman. Dan kita nanti nggak lewat pusat kota ya teman-teman. Nanti kita coba lewat Lingkar Timur, sekalian kita review pembangunan jalan di Lingkar Timur itu seperti apa. Jalan raya menuju Batu Raja atau menuju gerbang tol ini terpantau lengang ya teman-teman. Di siang hari jam 1 siang ini pas panas-panasnya ini teman-teman. Sebelah kanan kita ini adalah SMK 2 Prabu Muli teman-teman. Dan di sebelahnya tadi ada proyek pembangunan PLK ya. Dan di kawasan ini juga nanti akan dibangun Akamigas teman-teman, seperti yang di Cepu itu ya. Memang kalau melihat kondisi untuk saat ini, jarak antara pusat kota sama gerbang tol rasanya agak jauh ya teman-teman. Tapi insya Allah seiring dengan pembangunan yang ada di kota Prabu Muli ini, dan pembangunan nanti mungkin lama-kelamaan akan mengarah ke sini ya teman-teman. Selama ini kan pembangunan itu pesatnya itu ke arah timur ya teman-teman. Mungkin nanti ke arah sini, jadi udah nggak terasa jauh lagi sih kalau sudah merata sampai ke sini ya pembangunan di kota Prabu Muli ini. Ini kita berada di Kecamatan Prabu Muli Selatan teman-teman. Dan ini kita masuk di Kelurahan Tanjung Raman. Nah, nanti kita nggak lewat kota. Kalau lewat kota nanti terus teman-teman di perempatan Tugu Tani ya. Nah, di perempatan Tugu Tani itu saya sarankan buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke arah Muara Enim, Pali, Lahat dan seterusnya itu mending lewat Jalan Lingkar yang belok ke kiri ya teman-teman, ke arah Tugu Nanas. Sedangkan ke arah Lembak, Cambai dan seterusnya itu ke arah kanan, ke arah Air Mancur. Nah, tapi memang yang ke arah Air Mancur ini masih dalam proses pengerjaan proyek pembangunannya ya teman-teman. Perbaikan, tapi perbaikan total ini, seperti pembangunan ulang untuk jalan di Jalan Lingkar ini teman-teman. Kenapa saya sarankan untuk lewat di Jalan Lingkar teman-teman? Karena kalau lewat pusat kota itu khususnya di jam sibuk ya, nanti akan terjadi kepadatan atau kemacetan itu teman-teman, mulai dari Sukaraja sampai ke pusatnya itu di perlintasan kereta di dekat kantor Pertamina ya teman-teman.
di wilayah Kebun Duren itu. Nah, di depan ini teman-teman, setelah Indomaret ini perempatan Tugu Tani teman-teman. Bagi yang akan ke arah Muara Enim, Lahat dan Pali itu belok ke kiri teman-teman, ke arah Tugu Nanas. Nah, kalau yang ke arah kanan ini ke arah Air Mancur. Ke depan itu tadi ke arah pusat kota ya teman-teman. Dari sini juga bisa ke pusat kota teman-teman, tapi namanya jalan lingkar ya, agak melingkar gitu. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di Jalan Lingkar Timur ke arah Prabu Muli Timur ya teman-teman. Ini masih satu lajur yang digunakan teman-teman. Seharusnya jalan lingkar ini sangat lebar ya teman-teman, tapi yang satu jalur yang sebelah kiri yang seharusnya kita lewatin itu rusak parah teman-teman. Ini akibat dari pembangunan awalnya ini nggak sesuai sama speknya ya teman-teman, konstruksinya ini. Karena beberapa lama dari resmi dibuka, jalurnya langsung rusak teman-teman. Apalagi waktu itu yang lewat kan kebanyakan truk-truk bertonase tinggi gitu, seperti kendaraan logging dan angkutan batubara. Dan angkutan batubara waktu itu tuh wah luar biasa, karena lewatnya lewat jalan lintas nasional ya teman-teman, dan dulu belum ada pelarangan untuk melintas di jalan lintas nasional kayak gini. Jadi kalau sekarang kan sudah dilarang tuh, mereka bikin jalur khusus untuk batubara. Dan batubara yang ada sekarang ini diangkut melalui jalur darat dan jalur sungai ya teman-teman. Untuk jalur daratnya yang menggunakan dump truck dengan jalur khusus jalan sendiri gitu, sama kereta api teman-teman. Sedangkan jalur sungai itu melalui beberapa pelabuhan ya teman-teman. Yang sungai yang dilalui itu Sungai Lematang dan Sungai Musi teman-teman. Dan beginilah teman-teman kondisi penampakan jalan lingkar saat ini. Untuk yang sebelah kiri ini belum dilakukan pembangunan ya teman-teman di sini. Kalau di sana itu di dekat Polsek Timur itu sudah mulai bisa digunakan 2 jalur teman-teman. Kalau informasi dulu sih ini nantinya akan bisa digunakan kembali ya teman-teman yang sebelah kiri ini. Tapi nggak tahu, mungkin masih dalam proses pembangunan atau pengerjaan ya teman-teman. Mungkin dimulai dari ujung sana dulu baru ke sini gitu. Karena yang pusat ramainya itu kan dari sana, itu dari wilayah Prabu Muli Timur. Yang pasti kalau malam ini sepi dan gelap teman-teman. Siang aja masih jarang yang melintas di sini ya, apalagi malam hari. Tapi kalau truk-truk bermuatan besar itu, atau truk-truk di luar sembako ya teman-teman, yang membawa sembako, itu diwajibkan lewat jalan lingkar sini, karena nggak boleh lagi lewat dalam kota. Ya memang pembangunan butuh proses ya teman-teman. Nantinya kalau jalan ini sudah bagus, sudah lebar, sudah bagus, sudah terang dan rame gitu, apalagi jalan raya Batu Raja itu yang ke arah gerbang tol itu sudah dilebarkan juga, wah enak sekali teman-teman. Untuk sementara ini jalan lingkar yang membentang dari barat itu dari Tugu Nanas sampai ke timur ke Air Mancur, baru ada 1 SPBU ya teman-teman di wilayah Muara 2 Prabu Muli Timur teman-teman. Ini aja kondisinya yang sebelah
kanan yang bisa dilewatin ini aja masih ada yang rusak ya teman-teman. Cor-corannya sudah ada yang pecah gitu. Nah, dulu itu rencananya jalan lingkar ini teman-teman, itu treknya itu lurus ke sana itu teman-teman, yang ada jalan tanah ke sana itu. Tapi entah kenapa, mungkin karena masalah pembebasan lahan nggak deal atau gimana, itu akhirnya dibelokkan ke sini teman-teman, jalan lingkar ini. Sebagian besar jadi yang melintas di sini itu truk ya teman-teman. Kalau mobil kendaraan kecil, kendaraan pribadi itu ya, sedikit. Ya karena ini kendalanya, ini jalannya masih belum bagus seperti ini teman-teman. Masih gronjalan kalau kata orang Jawa. Nah, sampai sini ini sebelah kiri ini sepertinya sudah ini ya teman-teman, dibongkar ini jalan yang lama ini, cor-coran yang lama. Dan kalau sudah ada kegiatan seperti ini sih nggak mungkin ya sia-sia gitu. Pasti ada tujuannya dibongkar ini. Ya mudah-mudahan memang dalam proses ini ya teman-teman, untuk diganti dengan coran yang baru gitu teman-teman. Nah ini truk pengangkut semennya. Dan sebagian besar truk-truk yang kita jumpain dari tadi ini adalah truk-truk pengangkut material ya teman-teman. Ini kita sebentar lagi sampai di Simpang 5 Talang Jimar teman-teman. Dari Simpang 5 tersebut teman-teman bisa menuju kota ya, tanpa harus meneruskan lewat jalan lingkar ini. Nah itu sudah ada papan petunjuk arahnya teman-teman. Ada 5 percabangan jalan di depan ya teman-teman. Yang ke kiri itu ada 2 percabangan, itu ke jalan kecil biasa satunya, terus satu lagi itu ke Sukaraja teman-teman, ke tembus kebakaran ya. Nanti bisa sampai di persimpangan kantor Pertamina itu teman-teman. Nah kalau yang ke kanan itu ke arah Talang Jimar, itu tembus juga ke ini teman-teman, ke Ogan Ilir ya. Tapi setahu saya jalannya masih jelek ya. Tapi nggak tahu sekarang kalau sudah dibangun atau diaspal gitu. Kalau dulu masih sebagian ada yang sudah dicor atau diaspal, tapi ada juga yang masih jalan tanah gitu teman-teman. Nah kalau yang di sini yang sebelah kiri ini sudah mulai diampar koral ya teman-teman, untuk dasaran pengecoran atau lantai kerja atau lantai dasar untuk pengecoran sebelum dicor full tinggi gitu ya teman-teman. Nah di depan tikungan ini di sebelah kanan ada terminal Prabu Muli ya teman-teman, terminal tipe C teman-teman. Nah ini terminalnya teman-teman, sebelah kanan ini ya. Tapi sayang sampai saat ini terminal ini masih terbengkalai teman-teman. Kemarin waktu zaman COVID ini pernah digunakan sebagai pasar ya teman-teman, khususnya untuk mengalihkan pedagang yang berjualan di pasar pagi teman-teman, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ya.
karena kondisinya kalau pedagang itu berjualan sampai siang di pasar pagi itu yang pasti macet. Sudah itu masalah kebersihan ya teman-teman, dan sempat berapa waktu itu dipindah ke sana tadi teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan ini gelanggang olahraga juga dalam keadaan terbengkalai teman-teman. Ya, masalah pasar tadi ya seperti itu teman-teman. Jadi sempat dipindahkan ke sana, dan upaya pemerintah itu termasuk menganjurkan, bahkan memerintahkan para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Prabu Muli untuk berbelanjanya di pasar itu teman-teman, di dalam terminal itu ya. Tapi itu nggak berlangsung lama karena letaknya yang jauh ya dari pusat kota, jadi orang malas untuk belanja ke sana. Tapi ujung-ujungnya orang kembali lagi ke pasar yang ada di sepanjang jalan Jenderal Sudirman itu teman-teman. Tapi sekarang kalau sudah jam 6:30 atau jam 6 ke atas itu sudah ada penertiban dari Satpol PP ya teman-teman, agar tidak menjadi titik kemacetan dan juga masalah kebersihan di Kota Prabu Muli gitu. Pun demikian dengan gelanggang olahraga tadi ya teman-teman. Gelanggang olahraga tersebut pernah digunakan tahun 2019 sebelum Covid itu untuk acara Pekan Olahraga Provinsi ya teman-teman, atau Porprov. Nah, setelah acara tersebut selesai ya sudah nggak pernah lagi ada event-event olahraga tertentu yang diselenggarakan di sana ya teman-teman. Sayang sekali sih. Padahal pemerintah masih bisa sih apa istilahnya ada unsur memaksa ya. Misalkan ada event-event tertentu, misalkan di Prabu Muli ini kan masih banyak balapan liar gitu, dibikinlah apa trek di wilayah gelanggang olahraga itu ya teman-teman, untuk diadakan balapan-balapan yang bersifat resmi gitu, daripada anak-anak balapan liar nggak sembarangan, nggak terkoordinasi, kan malah membahayakan bukan saja yang balapan itu sendiri maupun masyarakat pengguna jalan lainnya gitu. Atau misalnya ada pertandingan olahraga seperti sepak bola gitu kan, bisa juga dilaksanakan di sana. Jadi kawasan ini tuh tetap rame gitu ya teman-teman. Di sini juga pernah ada tempat liburan lah, tempat wisata gitu teman-teman. Yang terbaru itu ada yang baru dipasang di benar-benar pesawat yang ditaruh di sana, bekas badan pesawat ya teman-teman. Mungkin untuk restoran atau apa gitu, tapi mangkrak juga karena orang mau melintas ke sini itu akses jalannya yang pertama sepi ya. Yang kedua ya ini tadi jalannya rusak. Jadi orang untuk jalan ke sini itu ya jadinya males gitu teman-teman. By the way, jalan sebelah kiri kita ini, jalur sebelah kiri ini sudah dicor ya teman-teman. Cuman ya gitu, masih terputus-putus gitu corannya. Artinya kalau sini juga dicor itu teman-teman, memang mau dihidupkan dua jalur ini ya. Jadi enak teman-teman, jalannya lebar ya. Tapi pun yang sebelah kanan yang kita lewatin ini sudah banyak yang pecah. Saya kira juga harus diperbaiki di titik-titik tertentu, mungkin kayak tadi ya teman-teman, dibongkar benar-benar dibongkar dari bawah gitu, kemudian baru dicor ulang. Apakah nantinya akan seperti itu ya, kita lihat saja nanti ya. Yang pasti kita berharap kedua jalur ini hidup ya teman, aktif gitu, karena kami termasuk yang kediaman atau rumahnya dekat dengan jalan lingkar, sangat mendukung jalan ini bagus ya teman-teman. Karena kalau untuk akses kita ke Palembang gitu, aksesnya ya lewat jalan lingkar ini enak sekali karena lebar dan kalau sudah bagus ya cepat sampai ke gerbang tol itu cepat. Jadi kesannya nggak kerasa muter gitu teman-teman.
Nah, ini sepertinya mau dikasih gorong-gorong ini bawahnya teman-teman. Artinya proyek pengerjaannya ini dimulai dari arah timur ke barat ya teman-teman. Dari Prabu Muli timur ini menuju ke arah Tugu Tani tadi teman-teman. Karena kita lihat dari awal tadi kan, dari awal simpang di Tugu Tani tadi yang sebelah kiri ini sama sekali belum diapa-apain gitu. Kalau di sini malah sudah jadi nih sebelah kiri nih jalan cornya ya, cuman memang dia terputus-putus gitu. Artinya memang mulainya dari arah timur sana. Dulu itu jauh sebelum gedung pemerintah kota yang ada di Pangkul itu dibangun ya teman-teman, sempat ada wacana katanya kantor Pemkot itu akan dibangun di Jalan Lingkar ini, tapi nggak tahu kenapa akhirnya dibangunnya justru di wilayah Pangkul, jauh dari luar kota ya teman-teman. Dan juga ada wacana katanya di Jalan Lingkar ini mau dibangun pusat pergudangan gitu. Tapi kalau menurut saya itu ide bagus ya teman-teman, kalau pergudangan ada di Jalan Lingkar ini, karena kan memang angkutan-angkutan besar itu dilarang masuk kota dan memang harus wajib untuk lewatnya aksesnya di Jalan Lingkar ini. Jadi ya pas banget gitu. Nah, di sebelah kiri kita ini satu-satunya SPBU yang ada di Jalan Lingkar ini ya teman-teman. Tempatnya luas dan bersih ya teman-teman. Saya juga biasa kalau ngisi bensin itu biasa juga di situ tadi teman-teman. Karena kalau dari tempat kita lumayan deket sih. Kalau rumah saya tuh tengah-tengah sih untuk ke SPBU, bisa ke daerah Cambai atau ke sini atau ke kota itu jaraknya sama. Nah, di depan kita nanti ada perempatan teman-teman. Bagi yang mau ke kota lagi-lagi bisa belok ke kiri teman-teman, itu lewat Muara 2, nanti tembusnya di Simpang Muara 2 atau di dekat Patung Kuda ya teman-teman, Tugu Patung Kuda. Sedangkan yang ke kanan itu nanti ke arah Karangjaya. Nah, ini perempatannya teman-teman. Dari Karangjaya sana bisa tembus ke Ogan Ilir juga ya teman-teman. Nanti ketemu mentoknya itu dengan jalur yang tadi, yang jalan Talang Jimar tadi teman-teman. Tapi terbaru ini saya kurang tahu kondisi jalannya, apakah bagus apa enggak ya teman-teman. Nah, kalau lebar gini kan enak teman-teman, apalagi sudah tembus sampai ke Tugu Nanas sana ya. Di sebelah kiri kita ada Islamic Center, di sebelah kanan SMA Negeri 7 Prabu Muli. Tapi Islamic Center itu belum digunakan ya teman-teman, masih belum ada aktivitas di sana. Padahal sudah lama berdiri dan bangunannya cukup megah itu. Ini kita masih kembali ke jalur sebelah kanan karena yang kiri ini belum selesai juga ya teman-teman. Sebelah kiri ada rumah makan Padang, tapi yang banyak mampir ke sana ya truk-truk teman-teman. Yang biasa melintas di sini kan kebanyakan truk-truk gitu. Nah, di depan kita juga bakal ketemu lagi sama perempatan teman-teman. Kalau yang ke kiri itu ke Gunung Ibul, Jalan Sumatera ya teman-teman. Sedangkan yang ke kanan sama seperti tadi ke Karangjaya juga.
Nah, mulai dari persimpangan ini mulai agak ramai teman-teman. Jadi jalannya sudah terpecah menjadi 2 jalur ya teman-teman. Yang sebelah kiri ini sudah bisa digunakan kalau yang sebelah dari persimpangan ini teman-teman. Karena di depan ini sudah ada polsek teman-teman, polsek timur ya. Nah ini sebelah kiri ini teman-teman adalah polsek timur. Dan ini kita sudah menuju ke arah air mancur teman-teman. Nanti ketemu lagi perempatan itu perempatan Tugu Jogja, dimana saya pulangnya itu nanti ke arah kiri ya teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Pemkot, ke Pangkul teman-teman. Tapi nanti saya nggak sampai Tugu Jogja ya teman-teman. Sebelum Tugu Jogja itu ada jalan masuk ke tempat kami, jadi kami nggak sampai Tugu Jogja. Dan saya rasa videonya saya akhiri sampai sini aja ya teman-teman. Ini nggak jauh lagi sih kita sampai di air mancur ya, kurang lebih sekitar 3 kilo lah sampai ke air mancur gitu. Nanti bakal melewatin rumah sakit umum daerah sama City Mall teman-teman, tempat yang rame ya teman-teman. Persimpangan air mancur itu adalah persimpangan kita ketemu dengan jalan lintas tengah Sumatera ya teman-teman. Jalan lintas tengah dulu, kalau sekarang kan sudah dialihkan ke jalan lingkar ini teman-teman. Karena yang ke kiri itu ke arah kota, sedangkan yang ke arah kanan itu ke arah kota Palembang, jalur non tol teman-teman. Oke teman-teman, di depan itu udah ketemu sama perumahan sebelah kanan itu ya, Geraha Taman Lingkar. Dan di seberang nggak jauh dari Geraha Taman Lingkar itu kami akan pulang belok ke kiri teman-teman. Jadi videonya saya akhirin sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak videonya dari awal tadi. Kita bakal ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa juga yang belum nonton video kita mereview jalan tol Prabu Muli teman-teman, bisa disimak di, insya Allah saya kasih di linknya di kolom deskripsi ya. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belok ke kiri.